Ada buku yang aku baca di akhir tahun 2025 kemarin. Kebetulan bacanya pas di apartemen, lagi nunggu New Year. Aku sengaja bikin ambient slide gitu, jendela kebuka dikit. Jadi ada cahaya-cahaya kembang api, tapi nggak yang rame atau pecah-pecah heboh. Lebih ke suara jauh, kayak background noise aja. Dan entah kenapa, buku ini, Japonisme tuh cocok banget dibaca di momen kayak gitu. Buku ini bukan tipe buku yang bikin kita kayak duduk tegak sambil nyiapin stabilo. Dia lebih kayak a friend yang duduk di sebelah kamu, nggak banyak ngomong, tapi sekalinya ngomong tuh kayak kena banget. Halo, selamat datang kembali teman-teman semua. Ketemu lagi dengan aku, Putri, di Ballet Talks Bookmark. Kali ini aku mau bahas buku. Ini buku light banget, easy to read, easy to digest, asik buat winding down after a long day. Judulnya Japonisme. Nah, mau ngaku dikit nih, sejujurnya aku aja nggak tahu ini buku tiba-tiba muncul di rumahku. Terus aku baca aja, ternyata banyak metafor-metafor Jepang yang aku familiar dan dibahas di buku ini. Buat konteks dikit, buku ini ditulis sama Erhin Yimi Longhurst, penulis dengan latar Inggris-Jepang yang tumbuh besar di dua budaya yang ritmenya beda banget. Dan itu kerasa di tulisannya di buku ini. Dia nggak nulis Jepang sebagai sesuatu yang eksotis, nggak juga jadi buku How to Live Like the Japanese yang kaku. Yang dia lakukan lebih ke nyeritain tentang cara hidup yang lebih pelan, lebih sadar, dan lebih ramah ke diri sendiri. Nah, Japonisme ini ngebahas banyak konsep filosofi hidup Jepang, tapi dibawain dengan bahasa yang ringan dan personal. Nggak ngeguruin, nggak so bijak. Salah satu konsep yang paling nempel buat aku, ada namanya wabi-sabi. Nah, wabi-sabi ini filosofi Jepang yang melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan, kefanaan, dan hal-hal yang sederhana. Ngingetin kita bahwa sesuatu yang nggak rapi, nggak utuh, atau berubah seiring waktu, tetap punya nilai dan makna. Dan aku ngerasa konsep ini tuh kerasa banget ya sama hidup kita sekarang. Kita hidup di dunia yang berusaha kelihatan serba rapi, performatif, semua harus kelihatan oke, harus estetik, harus kelihatan baik-baik aja mungkin gitu ya. Padahal hidup seringkali ya berantakan dikit, santai, kadang nggak konsisten. Dan wabi-sabi ini ngingetin itu bukan kegagalan, itu bagian dari jadi manusia. Nah, aku mau bacain beberapa line dari buku ini yang kerasa banget kalau di aku soal wabi-sabi. The wabi-sabi approach to beauty means accepting the natural aging process. Wrinkles will come, creases will appear, and being able to recognize, remember, and find happiness in the moments that have passed. Asik ya? Nah, yang aku suka dari buku ini tuh dia nggak nyuruh kita berubah drastis kayak self-help book kayak umumnya gitu ya. Nggak ada tuntutan buat hidup minimalis ekstrim. Nggak ada checklist harus bangun pagi jam 5 atau minum teh dengan cara tertentu. Yang dia ajak itu justru hal-hal kecil. Cara kita menghargai waktu, ruang, dan kebiasaan sehari-hari. Kayak gimana kita nikmatin musim. Kalau di Indo musim kemarau atau musim hujan gitu ya. Atau gimana kita menerima kalau sesuatu itu udah selesai tanpa harus selalu diperpanjang. Dan ini kerasa relevan banget, apalagi di fase hidup di mana kita sering ngerasa dikejar-kejar target, pencapaian, ekspektasi. Nah, tapi despite all that, buku ini juga nggak anti ambisi. Bukan ngajarin buat nyerah atau pasrah, tapi lebih ke ngajak kita nanya lagi sama diri sendiri. Semua yang kita kejar itu benar-benar perlu nggak sih? Atau kita cuma kebiasaan lari? Nah, ada bagian-bagian yang bikin aku kadang berhenti baca sebentar. Nutup bukunya gitu ya, terus mikir, oh, mungkin kita semua berhak hidup sedikit lebih ringan. Nah, yang bikin Japonisme kerasa wholesome tuh tone-nya. Dia soft, calm, dan konsisten dari awal sampai akhir. Bacanya tuh bikin kerasa anget, bukan
buat bikin semua masalah hilang gitu, tapi bikin aku ngerasa ditemenin. Nah, terus aku ngerasa buku ini cocok banget sih pas kemarin aku baca di akhir tahun. Waktu banyak yang bikin resolusi buat tahun ini gitu ya, atau evaluasi akhir tahun lalu, justru approach di sini adalah acceptance, contentment, dan thankfulness. Tahun ini berjalan apa adanya, dan itu cukup. Dan kalian suka ngerasa nggak sih kalau nggak dikejar target gitu ya buat diri sendiri, dan kita allow ourselves jadi diri sendiri, keinginan buat jadi lebih baik itu justru kadang muncul aja gitu dengan sendirinya, nggak perlu dipaksa. Nah, kalau kamu lagi capek sama mungkin hari-hari yang kerasa cepet banget, atau pengen baca sesuatu yang nggak nuntut kamu jadi versi siapapun, Japonisme bisa jadi such a good friend. Buku yang cocok dibaca sambil selimutan, sambil denger suara samar-samar dari luar jendela, dan bilang ke diri sendiri, gak apa-apa kok kalau hidupku pelan. Dan kayaknya itu bukan bentuk nyerah deh, tapi bentuk kejujuran. Oke, segitu dulu review buku kita hari ini. Kalau ada yang tertarik baca, atau mungkin udah baca gitu ya, dan mungkin aku ada yang kelewat nih di reviewnya, boleh banget share di kolom komentar. Dan kalau ada rekomendasi buku untuk kita baca dan review selanjutnya, boleh banget info juga ya. Kalau suka review buku kayak gini, boleh minta like dan subscribe-nya juga ya teman-teman. Jangan lupa share juga nih. Sampai jumpa di episode Bookmark selanjutnya. Bye!